Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak, Ibu, adik-adik santri NIBS rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya, karena taufik, rahmat serta hidayah dari Allah. Tiap detik, tiap menit waktu ditambahkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita pakai dalam hal-hal yang baik, dan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan senantiasa untuk kita syukuri. Dan mungkin sebagai pengingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang insyaallah santri di sini sudah hafal. Hadis pertama dari hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ini merupakan hadis yang luar biasa dan merupakan puncak dari sebuah ibadah. Kita yang hadir di tempat ini mungkin ya dengan tujuan yang insya Allah, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang berangkat dari rumah memiliki niat yang berbeda, maka saya sebagai saudara mengingatkan untuk diri pribadi dan kaum muslimin semuanya untuk kembali meluruskan niat kita dalam menghadiri majelis ilmu ini. Karena Nabi kita bersabda yang tadi artinya segala sesuatu pasti ada niatnya, dan setiap amal itu tergantung niatnya. Artinya walaupun amalnya baik tapi niatnya salah, maka tidak akan ada gunanya. Tapi sesuatu yang mubah, jika niatnya baik, maka akan mendapatkan pahala. Maka dari itu, mari kita perbaiki niat kita ketika hendak berangkat menuju majelis ilmu seperti saat ini. Lalu yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliau kita bisa menikmati, merasakan indahnya Islam, menikmati nikmatnya iman tanpa harus berjuang sebagaimana Nabi Muhammad dulu berjuang bersama para sahabatnya. Kaum muslimin, pertemuan yang sudah berlalu kita sudah membahas tentang sebuah hadis yang ternyata keduanya adalah baik. Yaitu apa? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh indah perkara orang yang beriman, segala perkaranya itu indah. Kita sudah sampaikan, jika dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur kepada Allah.
Dan ketika dia mendapatkan ujian atau sesuatu yang tidak enak, dia akan bersabar. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang syukur. Tentang syukur. Malam ini kita akan masuk kepada tema yang kedua, yaitu tentang sabar. Apa arti atau makna dari sabar? Apa makna dari sabar? Apakah sabar itu hanya sekedar materi tanpa praktik, atau sebaliknya? Ahli bahasa mengatakan sabar itu adalah al-habsu, yang artinya adalah mengekang atau menahan. Itu sabar secara bahasa. Dan arti secara istilahnya adalah hafsun nafsi ala ta'atillahi wajtinabi nahihi wajtinabi ma'asihi wa adamut tasakhuti ala qada'illahi wa qadarihi. Sabar secara istilah itu artinya adalah menahan diri. Menahan diri di atas ibadah kepada Allah. Menahan diri di atas ketaatan kepada Allah, dan menahan diri ala ijtinabi ma'asihi, dan menahan diri ketika hendak menjauhi maksiat kepada Allah. Dan adamut tasakhut, ya. Adamut tasakhut itu menghindari sikap tidak terima terhadap takdir Allah yang tidak baik, yang tidak enak, bukan tidak baik, yang tidak enak. Jadi sabar itu ada 3 macam. Ada sabar di atas ketaatan, ada sabar menghindari kemaksiatan, ada sabar di atas takdir Allah yang tidak enak. Jazakallahu khairan. Jadi sabar itu ada 3. Di atas ketaatan, ketika hendak menjauhi kemaksiatan, dan tatkala mendapatkan ujian atau takdir yang tidak enak. Kita mulai dari poin yang kedua tadi, yaitu sabar di atas ketaatan dan menghindari maksiat. Dalilnya apa? Jadi Islam itu semuanya harus dengan dalil. Oleh karena itu, dalilnya apa? Ketika ada sebuah persepsi, maka harus ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 65, Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Allah berfirman yang artinya dialah Allah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala isi di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadalah kepadanya, wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah di atas ibadah kepadanya. Ini dalilnya. Dalilnya menunjukkan bahwasanya Allah tidak memerintahkan kita hanya beribadah. Allah tidak berfirman hanya menggunakan fa'budhu, tidak. Tidak untuk menyembah saja, tapi wastabir li'ibadati. Kita disuruh sama Allah untuk sabar, untuk beribadah kepada Allah. Itu dalilnya. Lalu dalil selanjutnya, ya, di situ disebutkan fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Jadi disuruh sabar dalam melakukan ibadah. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu menurut Syekh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, al-ibadatu hiya ismun jami'
likulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwal wal af'al zahiran wa batina. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perkataan dan perbuatan zahiran wa batina, baik itu yang nampak atau yang tidak nampak. Jadi ibadah itu segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik yang nampak atau tidak nampak. Contoh yang nampak, salat 5 waktu. Ini tidak mungkin disembunyikan, apalagi bagi laki-laki yang salat di masjid. Contoh yang nampak adalah salat. Bagaimana penerapan sabar dalam salat? Coba kita bayangkan. Pagi hari subuh kita suruh bangun, lagi ngantuk-ngantuknya harus sholat. Berat atau tidak? Berat. Butuh sabar atau tidak? Butuh. Kalau kita tidak sabar, maka kita tidak bisa mendirikan sholat. Siang harinya mungkin sedang asyik kita bekerja, azan zuhur, harus berhenti dulu untuk sholat ya. Apalagi pekerjaan yang disenangi, mungkin bengkel belum selesai turun mesin, azan zuhur, sudah hitam semua tangan dengan oli ya. Berat Pak, harus cuci tangan, harus wudu, harus mengganti pakaian, berat. Kalau tidak sabar, maka dia akan meninggalkan sholat zuhur. Maka di situ kita butuh sabar. Di sore hari sholat asar, yang waktunya pulang kerja istirahat capek mungkin, pengen duduk-duduk ngopi di depan rumahnya, harus sholat asar. Malam hari juga begitu, mau istirahat malam hari, masih harus sholat isya. Ini semua butuh kesabaran. Jika tidak sabar, maka kita tidak bisa mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Zakat juga demikian. Kita mengumpulkan harta, bekerja banting tulang, tatkala hartanya sudah sampai nisab, sudah banyak, harus zakat. Kok enak, orang lain tinggal nerima ya. Ini kalau tidak sabar. Untuk bisa zakat harus sabar. Itu perintah Allah, keluarkan zakat. Puasa, enak-enak pagi hari bisa ngopi ya, siang hari bisa beli mixu, beli es krim dan lain sebagainya. Bisa nyaman siang hari makan, disuruh puasa. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Maka dari itu harus sabar. Dan semua ibadah itu butuh kesabaran, baik yang zahir maupun yang batin. Yang batin seperti tawakal dan lain sebagainya, takut kepada Allah dan lain sebagainya. Itu semuanya butuh kesabaran. Dan dalam ibadah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sabar itu bahkan bukan hanya dalam satu hal, tapi dalam 3 fase. Sabar itu ada 3 fasenya. Sabar sebelum melakukan ibadah, sabar ketika sedang melakukan ibadah, sabar setelah selesai melakukan ibadah. Maksudnya apa? Sabar yang pertama yaitu sabar sebelum melakukan ibadah. Dengan cara apa? Yaitu menjaga niat agar ikhlas kepada Allah. Harus diusahakan di awal ibadah, sebelum melakukan ibadah, diusahakan, diperjuangkan agar hati kita ikhlas kepada Allah niatnya. Ketika sedang melakukan ibadah, apa bentuk sabarnya? Bentuk sabarnya kita harus khusyuk.
ya, harus memberikan ibadah yang terbaik semampu kita. Itu ketika sedang beribadah. Tatkala selesai melakukan ibadah, apa bentuk sabarnya? Berusaha menjaga agar amal ibadah kita itu tidak nampak. Berusaha untuk menyembunyikan ibadah kita. Itu sabarnya. Agar apa? Terhindar dari penyakit hati seperti riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Jadi berusaha untuk menahan. Ya, terkadang kan kita susah untuk menahan. Tiba-tiba nanti bikin status di WA. Alhamdulillah sudah salat duha. Ya, sekarang apalagi zaman media sosial. Nanti di pagi harinya bikin status. Ternyata salat tahajud itu indah. Dibikin status. Ini kurang sabar namanya. Ibadah itu pada dasarnya harus berusaha untuk kita sembunyikan, bukan untuk ditampakkan. Apalagi di zaman sekarang fenomenanya yang selfie. Lagi umroh depan Ka'bah, krek bikin status. Alhamdulillah bisa ke Baitul Haram. Jika bisa mencium ya, Hajar Aswad, dibikin status. Hati-hati. Harus sabar. Dalam ibadah harus sabar dalam 3 hal. Sebelum melakukan, ketika sedang melakukan, dan setelah selesai melakukan. Itu dalam ibadah. Nah, bagaimana dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah? Nah, ini juga butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dalam meninggalkan apa adik-adik? Kemaksiatan. Contoh, khamar, minuman keras. Itu kita tahu adalah kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan yang ada di dunia yang Allah haramkan untuk kita, khamar. Untuk menghindari khamar itu butuh kesabaran. Sabar. Baru-baru kita bisa meninggalkan itu. Atau yang sering terjadi di dunia peribu-ibuan, peremak-emakan. Apa? Ghibah contohnya. Tidak semuanya emak-emak tapi ya. Tapi biasanya ketika sudah ada belanja di depan rumahnya kumpul emak-emaknya, baru mulai keluar kejelekan-kejelekan orang lain. Ibu itu nganu, ibu ini anu, disebutkan semua. Itu ghibah. Nah, untuk tidak mengeluarkan keburukan orang lain itu butuh kesabaran. Atau contoh lagi di dunia anak muda, pacaran. Itu jelas diharamkan oleh Allah dalam firman-Nya wala taqrabuz zina. Dengan mendekati zina. Mendekati zina. Di antara wasilah kepada zina adalah pacaran. Itu haram. Tapi susah untuk dihindari ketika kita tidak bisa bersabar. Yang laki-laki mungkin sudah terlanjur kena panah asmara, cinta buta ya dengan si perempuan, yang perempuan juga cinta buta kepada yang laki-laki. Nah, ini untuk menghindari hal tersebut butuh kesabaran. Jadi dalam meninggalkan kemaksiatan itu juga butuh sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ketiga tentang sabar, yaitu sabar dalam menerima takdir Allah yang tidak enak. Sabar dalam menerima takdir Allah yang tidak enak. Perlu diingat bahwa kita hidup di dunia ini pasti akan merasakan ketidakenakan. Pasti akan mendapatkan ujian. Itu adalah sebuah kepastian. Makanya judul kajian kita malam ini apa? Sebuah kepastian. Hidup pasti diuji. Hidup pasti nggak enak, pasti. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Liyabluwakum,
untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya? Dalil yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji setelah mengucapkan saya beriman? Tidak, pasti diuji. Yang ketiga, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan pasti akan Allah uji kalian dengan apa? Bisyai'in minal khawf, dengan ketakutan, wal ju' dengan kelaparan, ya, wa naqsim minal amwal dengan kemiskinan, kefakiran, ya, wal anfusi wath thamarat, dan hasil kebun yang berkurang atau bahkan rugi. Itu sudah pasti. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan kepada kita menggunakan kata bisyai'in. Artinya apa? Dengan sedikit ketakutan. Allah tidak mengatakan walanabluwannakum bil khauf, enggak. Allah enggak menguji kita dengan ketakutan 100%, enggak. Tapi bisyai', dengan sesuatu yang sedikit dari ketakutan. Wal ju' dengan kelaparan yang sedikit. Wa naqsim minal alwa dengan kefakiran dan kemiskinan yang sedikit. Kalau kita benar-benar miskin, fakir, sudah selesai. Tapi Allah dengan kasih sayangnya kepada kita, Allah hanya memberikan bisyai'in, sedikit, tapi kita yang sering ngeluh. Ya, kita yang sering ngeluh. Jadi perlu diingat, di dunia ini pasti kita diuji. Dan masing-masing dari kita ujiannya itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan hartanya, dia jatuh miskin, banyak hutangnya, bangkrut, dengan hartanya dia diuji. Ada yang diuji dengan keluarganya sering bermasalah. Ada yang diuji dengan istrinya sering membangkang, susah nurut kepada suaminya. Ada yang diuji dengan suaminya nggak mau mencari nafkah, nggak mau bertanggung jawab. Ada yang diuji dengan anak-anaknya nakal, nggak bisa diatur, kemana-mana keluyuran, macam-macam ujian. Dan itu adalah sunnatullah. Itu adalah kepastian ketika kita hidup di dunia. Itu pasti diuji. Tapi bagaimana caranya? Tipsnya agar kita bisa bersabar. Caranya bagaimana agar kita bisa bersabar? Yang pertama, kita harus selalu mengingat bahwa Allah itu akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar dengan balasan yang lebih besar. Pasti Allah akan beri balasan dengan balasan yang lebih besar, yang lebih baik. Allah berfirman di antaranya yang pertama, apa yang akan diberikan Allah untuk orang-orang yang bersabar adalah Allah akan memberikan kabar gembira dengan pahala yang tak terhingga bagi orang yang bersabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 melanjutkan tadi minal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah menutup firman-Nya dengan apa? Wa basyiris sabirin. Busyra itu kabar baik. Dan berikan kabar gembira, berikan kabar baik untuk orang-orang yang bersabar. Dalam tafsir As-Sa'di ditafsirkan basyirhum bi annahum yufuna ajrahum bighairi hisab. Artinya adalah akan diberikan pahala yang tak terhingga, yang tak terhitung untuk orang-orang yang bersabar. Jadi yang pertama akan Allah berikan kabar gembira itu. Yang kedua, Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin.
Artinya apa? Bukan berarti Allah selalu bersama kita, tidak. Maksudnya apa? Allah akan tuntun kita, Allah akan selalu bimbing kita, Allah akan selalu memberi hidayah kepada kita. Itu artinya. Dan itu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah akan mencintai orang-orang yang bersabar. Sebagaimana yang dulu pernah Ana sampaikan, ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan memanggil malaikat Jibril, mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan, fahabibhu." Jibril, aku cinta kepada fulan, maka kamu harus cinta sama dia. Malaikat Jibril mengatakan kepada seluruh penduduk langit, "Ya malaikat Allah, wahai malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulan, fahibbu." Allah cinta sama fulan, kalian harus cinta sama fulan. Lalu Allah memberikan apa dia untuk di dunia? Dijadikan dia itu bisa diterima. Allah jadikan dia mudah diterima, mudah disayang di dunia. Itu kalau Allah cinta kepada kita. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita bisa bersabar. Lalu di antara keutamaan orang yang bersabar, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang muslim jika ditimpa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, ditimpa gangguan, rasa gelisah, sampai duri yang menusuk kakinya, sampai duri yang melukai kulitnya, kecuali apa? Allah akan mengampuni dosanya karena hal-hal tersebut. Maka begitu adik-adik semuanya, ketika kita mungkin ada yang tertusuk duri, paku, jangan mengeluh, sabar. Sabar. Itu sebagai penghapus dosa. Dan disebutkan lagi dalam hadis, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah." Disebutkan dalam hadis lain, cobaan itu akan senantiasa bersama seorang muslim, seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, yang menimpanya berkaitan dengan dirinya, dengan anaknya, dengan hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi apa? Tidak punya dosa sama sekali. Jadi kalau hidup kita susah, banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, husnuzan sama Allah. Bisa jadi Allah inginkan ketika kita meninggal nanti, menghadap Allah, kita tidak punya dosa dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka bersabar. Dan keutamaan ini hanya bisa didapat oleh orang-orang yang bersabar. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan apa? Jannah, dengan surga. Wa harira, dengan sutra, pakaian dari sutra. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana pakaian sutra di surga. Kenikmatan yang luar biasa. Itu tips yang pertama, agar kita bisa bersabar. Lalu yang kedua, kita harus mengingat bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah nanti di akhirat. Kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Dan kehidupan di dunia itu untuk menggapai surga itu berat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Jalan menuju surga itu dengan hal-hal yang tidak enak, bil makarih,
dengan sesuatu yang enggak enak, menanjak, susah. Wa huffatin nar bisyahawat. Tapi jalan menuju neraka itu dengan sesuatu yang enak-enak di dunia, dengan syahwat. Jadi jangan kira kalau kita ingin surga jalannya enak. Pasti banyak cobaan dan ujian. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tipsnya, kita harus tahu bahwasanya orang-orang sebelum kita itu semuanya pernah diuji oleh Allah. Para nabi, para sahabat, dan lain sebagainya. Allah abadikan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Ala inna nasrullahi qarib. Artinya adalah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana orang-orang sebelum kalian? Apa cobaannya? Massathumul ba'sa. Mereka itu ditimpa malapetaka, kesengsaraan, wazulzilu, dan mereka digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sampai-sampai seorang Rasul mengatakan, dan orang-orang yang beriman mengatakan, saking hebatnya ujiannya, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan Allah mau bantu kita? Kapan pertolongan Allah itu datang? Saking besarnya ujian yang mereka dapatkan. Apakah kita mengira akan masuk surga? Sedangkan kita belum merasakan apa yang mereka rasakan, sampai mereka mengatakan kapan datang pertolongan Allah. Maka dari itu kita harus ingat bahwasanya orang-orang yang sebelum kita juga diuji. Kita ambil contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah beliau meninggal tatkala di dalam kandungan. Ibu beliau meninggal setelah umur beliau berapa tahun. Lalu di situ dirawat oleh pamannya, oleh kakeknya. Kakeknya juga meninggal. Dirawat oleh pamannya juga meninggal. Menikah dengan Khadijah, tidak selang berapa lama Khadijah meninggal. Berdakwah di Mekah tidak diterima oleh masyarakat Mekah. Menuju ke kota Taif, berharap ada yang ikut bersama Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Dilempar dengan batu oleh orang-orang Taif. Hingga malaikat yang menjaga gunung menawarkan bantuan. Kalau engkau ingin aku timpakan kepada mereka gunung ini, aku akan timpakan. Tapi Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad hanya mengatakan, kalau kepadamu aku enggak butuh. Aku hanya ingin bantuan dari Allah. Aku berharap dari mereka ada yang beriman kepada Allah. Banyak ujian yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Itu Nabi kita, contoh kita. Jadi ujian yang kita dapatkan sekarang, cobaan yang kita rasakan sekarang, tidak ada sampai seperti ujian yang diberikan kepada Rasulullah. Masih tidak ada apa-apanya. Maka kita sudah sepantasnya lebih bersabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tips yang ke-5, di antara agar kita bisa bersabar menghadapi ujian, yaitu untuk senantiasa mengetahui, mengingat bahwasanya ujian itu merupakan tanda adanya iman di dalam hati kita. Dan kadar ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai kadar keimanan kita. Di dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Kata Nabi Muhammad, yang paling berat ujiannya
adalah para nabi pertama. Tsummas salihun, lalu orang-orang yang saleh. Lalu disebutkan tsummal amsal fal amsal. Lalu yang semisal dengan itu, lalu yang semisal dengan itu. Semakin besar keimanan kita kepada Allah, semakin besar pula ujian yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, yang paling berat ujiannya pertama para nabi. Karena para nabi itu keimanannya itu yang sangat besar. Lalu setelah itu para salihun, para orang-orang saleh dari para sahabat nabi, dari para tabi'in, lalu berlanjut kepada setelahnya, tsummal amsal fal amsal. Lalu semisalnya dan semisalnya. Bahkan kita harus khawatir, Pak. Kalau kita tidak diuji oleh Allah, kehidupan kita serba nyaman, kehidupan kita serba mudah, serba enak, hati-hati. Bisa saja Allah melupakan kita. Allah membiarkan kita dalam kesesatan kita. Na'udzubillah. Perlu khawatir jika kehidupan kita selalu nyaman. Bisa jadi itu istidraj. Allah ingin mengulur-ulur kita supaya tetap dalam kesesatan kita. Dalam kesesatan kita. Perlu hati-hati. Dan bersyukur ketika kita mendapatkan ujian itu bentuk bahwasanya kita masih punya iman. Itu tips yang nomor 5. Dan tips yang terakhir adalah kita harus ingat bahwa ujian itu merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah kalau sudah cinta kepada hamba, ibtalahu, Allah akan menguji dia. Diuji. Ini benar cinta atau enggak? Diuji. Jadi ujian merupakan bentuk cinta Allah kepada kita. Bisa jadi, Pak, mungkin yang diuji dengan hartanya, miskin. Allah uji kita dengan kemiskinan agar apa? Agar tidak lupa kepada Allah. Terkadang tatkala kita miskin, lalu diberikan kekayaan oleh Allah, kita lupa. Yang biasanya kita sholat 5 waktu di masjid, setelah kita menjadi kaya, kita lupa. Allah tidak ingin itu terjadi kepada kita, sehingga Allah menguji kita dengan kemiskinan. Agar apa? Agar senantiasa ingat sama Allah. Jadi selalu husnuzon kepada Allah. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita di bumi ini, ingat, itu adalah takdir Allah, dan Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan senantiasa bersabar dalam segala kondisi. Mungkin yang sedikit ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri ana pribadi dan juga kaum muslimin semuanya. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.